semua. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Maya, boleh pimpin doa kita hari ini? Baik, Bu. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Maya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Mayang Sari hadir? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Christine? Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Satu orang, Bu. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Angel sama Bu Osas. Ada ininya, suratnya? Enggak ada, Bu. Berarti apa ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak melarutkan gula dalam air? Pernah, Bu. Kalau kalian melarutkan gula dalam air itu, gimana lebih cepat? Kalau dilarutkan dalam air panas atau air dingin? Air panas. Air panas. Kenapa? Karena, Bu, dia suhu. Nama suhu. Jadi, kalau ini kalian tahu nggak? Pernah lihat gua nggak? Ada yang pernah lihat gua? Di TV, Bu. Gua. Iya. Pernah, Bu. Langsung. Iya, Bu. Saya pernah lihat yang dia ada kayak endapan gitu, kayak bergumpal-gumpal. Pernah dengar? Iya, kayak kristal-kristal. Nah, jadi kalau yang di kristal-kristal itu, itulah yang dinamakan dengan stalagmit. Jadi dia itu merupakan endapan dari batu kapur. Jadi sebenarnya materi kita hari ini untuk membahas kelarutan dan hasil kali kelarutan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti melarutkan gula tadi, terus ada juga yang dipakai untuk kalau kita rongseng itu juga pakai dengan kelarutan juga. Jadi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau pelajari kelarutan dan hasil kali kelarutan hari ini, maka sangat banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini yang kita bahas itu tentang kelarutan terlebih dahulu, kemudian ada kaitan kelarutan dengan KSP-nya, kemudian mencari KSP dengan berdasarkan ion sejenis dan juga ada dengan pH. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu mau kasih pretest dulu sama kalian. Apakah kalian sudah belajar terlebih dahulu dari rumah, sudah membaca bukunya? Bikin, Bu. Dengarkan, Bu. Nggak susah kan, Bu? Ini nanti pretestnya ditulis nama langsung di karya aja ya. Nggak susah kan, Bu? Berarti langsung di... Oh, yang iya. Kok ini, Bu? Oke, pretestnya dikerjakan sekarang. Waktunya hanya 7 menit. Tidak boleh kerja sama ya. Tidak usah di searching atau apalah. Nggak apa-apa. Ini langsung apa yang kalian tahu aja deh. Jangan ada yang diskusi ya. Bu, kalau salah masih dipelajari, Bu. Iya, nanti ada lagi postesnya. Oke, Bu. Udah yang siap? Ini yang udah belajar ini dari rumah ya. Bu. Jangan salah Bu. Saya ngetes. Udah banyak yang siap, jadi 1 menit lagi ya Ibu tunggu ya. Udah banyak yang udah siap. Tadi malam belajar loh. Udah, Bu. Udah kamu.
Dimulai, siapa di sini? Ini udah belum? Belum sih. 3 orang lagi nih, Bo. Ini Ini kan Bo. besar. Acur lah. Oke, semua udah ngumpul kan? Gak ada lagi yang nggak ngumpul kan? Bu. Jadi, ini tadi yang Ibu bilang. Ini foto kalau kita ronsen khusus kan. Nah, jadi proses ronsen khusus itu memanfaatkan garam barium menyerap sinar X dengan baik atau kelarutan garam barium sulfat itu dalam air sangat rendah sehingga nanti di dalam usus dia akan terbentuk endapan. Nah, kan nanti kan dia mudah terlarut di dalam usus kita, jadi nanti dia ada endapan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kelarutan? Terus mengapa garam BaSO4 itu dapat mengendap? Nah, jadi untuk mempelajari ini kita belajar diskusi kelompok. Nanti jadi masing-masing kalian buat kelompoknya yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kita ada berapa orang? Ada 10. Berarti nanti satu kelompok dibuat 3 kelompok aja ya. Ini nanti satu kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 4 orang, selebihnya 3 orang. Nanti Ibu akan kasih sama kalian LKPD. Jadi nanti kalian diskusikan. Nanti di dalam LKPD ini ada dia percobaan. Ada dia pertanyaan dari percobaan yang dilakukan. Jadi nanti kalian diskusikan masing-masing jawabannya, baru akan dipresentasikan hari ini juga. Oke, Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Duduknya boleh, sesuai kelompoknya. Kami jenius. Kami lo Bu, yang satu Bu. Banyak jenius Duduknya boleh sesuai kelompok, kemudian Ibu akan kirim sama kalian video praktikumnya. Jadi nanti di sana kan kalau kalian baca di LKPD-nya, di situ ada dia percobaan tentang titrasi. Jadi nanti di videonya kita dapat mengamati berapa HCl yang dipakai untuk mentitrasi. Jadi gue akan bagi videonya, nanti kalian tonton baru dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dibuka di grup kita untuk videonya. Waktunya hanya 15 menit aja untuk mengerjakan LKPD. Jangan lupa ditulis namanya ya. Iya. Di sini aja kan Bu. Iya, langsung ditulis aja ya di kolom yang udah dibuat.
Bisa? Ada yang susah? Aku bisa itu. Masih gampang. Kalau udah dibaca dari rumah pasti tahu. Di sini yang tahu. Gak apa-apa kalau nggak cukup untuk jawabannya, nggak apa-apa dibawa lewat dari kolom. Ada yang udah siap? Belum siap itu aja. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Spiral ada? Ada yang punya spiral? Di sini masih ada
Udah sih belum? Udah lewat ini waktunya. Kurang itu. 2 menit lagi ya. Udah siap? Udah dulu? Udah dulu? Udah Bu. Bapak balik pegang aja dulu ya, ini harusnya. Ini udah, kelompok 2. Ayo cepat. Presentasi. Udah lah ya. Oke, udah siap ya semua? Udah. Oke. Jadi di sini kita akan presentasikan hasil diskusi yang sudah kita kerjakan. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau presentasi ke depan? Ayo, kelompok siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok Jenius, Bu. Siapa? Kelompok Jenius. Kelompok Jenius, siapa kelompok Jenius? Ada Ibu. Oke, kelompok Jenius, oke maju. Yang lain diperhatikan temannya presentasi, kemudian nanti kalian menanggapi atau bisa bertanya pada kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jenius akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang telah kami diskusikan bersama. Untuk bagian yang pertama, langsung saja. Pertama, apa efek yang senama pada kelarutan tersebut? Menurut kelompok kami, efek yang senama atau sejenis atau Ca2+ akan menggeser keseimbangan ke kiri atau bisa juga dikatakan reaksi ke kanan akan sulit terjadi. Pergeseran ke kiri menyebabkan kelarutan CaOH2 berkurang, artinya semakin sukar larut. Tetapi tidak mempengaruhi harga ketetapan hasil kali larutan jika suhu tidak berubah. Untuk pertanyaan yang kedua akan dilanjutkan oleh Indah. Setelah kami hitung harga KSP dari kalsium hidroksida, hasilnya yaitu 3,732 dikali 10 pangkat. Nomor 3, ada hitungan larutan CaOH2 dalam larutan CaCl, hasilnya 0,0965. Yang keempat akan dijelaskan oleh Christine. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah kami amati di video, pada percobaan pertama di mana air linear pertama itu hasil larutannya lebih keruh atau menunjukkan kelarutannya lebih larut atau larut sempurna, sedangkan pada percobaan kedua ketika ditambahkan ion senama, larutannya itu lebih bening dan lebih sukar larut atau menurunkan kelarutan cetar larutnya sehingga memicu adanya endapan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok Jenius. Lebih dan kurang kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Gak ada yang mau bertanya? Nggak ada Bu. Berarti jawabannya sama? Udah pas, udah ngerti semua? Oke. Dia bisa duduk kalau buat Jenius. Kasih Bu. Kasih bertanya. Iya. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan? Oke Bu. Agar nilai.
Oke, jadi yang dipresentasikan oleh kelompok jenis tadi benar ya? Kenapa apa efek dari ion senama itu tadi? Karena kalau dia ditambahkan dengan ion senama, maka dia akan bergeser ke kiri. Jadi nanti kelarutannya akan berkurang kalau ditambahkan dengan ion senama. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang kelarutan ini dan hasil kelarutan, di mana kelarutan adalah nilai konsentrasi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu zat dalam larutan. Jadi kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam larutan jenuh. Nah, ada 3 jenis larutan ini. Ada dia larutan jenuh, ada dia larutan tidak jenuh, dan ada dia larutan yang lewat jenuh. Kemudian, besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jenis larutnya. Apakah dia menggunakan misalnya nih mau melarutkan yang polar, apakah dia dilarutkan dengan yang polar juga atau non polar, seperti itu. Ada dia yang dipengaruhi dengan suhu seperti tadi. Kalau kita melarutkan gula dalam air yang panas, akan lebih cepat dia larut dibandingkan dengan air yang dingin. Kemudian dia ada pengadukan. Jadi kalau kita misalnya melarutkan gula dalam air, kalau nggak kita aduk, bakalan susah larutnya, ya kan? Bahkan sehari pun nanti mau nggak larut dia kalau nggak diaduk-aduk. Tapi kalau kita ngaduknya cepat, dia akan cepat larut. Kemudian hasil kali kelarutan, di mana hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien. Nah, menurut persamaan ionisasinya, seperti AgCl. Nah, kalau dia persamaannya Ag positif ditambah Cl min. Jadi nanti KSP-nya menjadi konsentrasi Ag ditambah dengan konsentrasi si Cl-nya tadi. Nah, kita bisa perhatikan contoh dalam larutan jenuh AgCrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion Ag dan ion CrO4 2 negatif dalam larutan. Berapakah harga KSP-nya? Nah, kita uraikan dulu kita buat dulu persamaan reaksi dari AgCrO4 tadi. Nah, kemudian kita dapatlah KSP dari si AgCrO4 tadi. Kita uraikan kalau misalnya dia di sini koefisiennya 2, maka kita pangkatkan dengan kita pangkat 2 dia. Nah, apa hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan tadi? Dengan menggunakan harga KSP, maka kita dapat menentukan harga kelarutan suatu zat, dan demikian juga dengan sebaliknya. Kayak soal nomor 3 tadi. Kan kita menghitung berapa kelarutan dari si CaCl2 tadi, kita dapatnya setelah kita dapat harga si KSP dari si CaOH 2 kali itu tadi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan kelarutan AgCl dalam air jika KSP AgCl adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kita misalkan kelarutan si AgCl itu dalam air adalah S, maka kita uraikan semua, kita buat simbolnya S. Kemudian KSP-nya adalah seperti contoh tadi, kalau AgCl diuraikan dia menjadi konsentrasi si Ag positif dikali dengan si Cl negatif. Nah, KSP-nya kita udah dapat tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Nah, di sini kan tidak ada pangkat nih. Jadi kita misalkan S dikali dengan S, maka S kuadrat. Kemudian untuk dapat harga S-nya berarti kita akarkanlah dia. Jadi dapat hasilnya 1,26 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ada dia pengaruh penambahan ion senama dalam kelarutan, kayak LKPD tadi juga. Nah, garam-garam yang terdiri dari kation yang sama, AgNO3, AgCl, Ag3PO4, garam yang terdiri dari anion yang sama seperti AgCl, NaCl, CaCl2, dan AlCl3. Apabila dalam larutan perak klorida AgCl ditambahkan larutan natrium klorida, garam-garam tersebut akan ionisasi sebagai berikut. Nah, kita lihat di mana dia yang sama. Berarti yang sama dia adalah si Cl-nya.
Berarti penambahan ion Cl dari NaCl akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga AgCl yang mengendap bertambah dan AgCl yang larut semakin kecil. Maka nanti harga kelarutannya akan apa tadi? Bergeser Ke kiri sehingga kelarutannya nanti suka. ya baru S-nya apa? Makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Nah, contohnya diketahui KSP CaCO3 4,8 kali 10 pangkat minus 9. Nah, berapakah kelarutan CaCO3 dalam air? Kita sama seperti tadi, kita uraikan dulu dia persamaan reaksinya. Kemudian di sini kan dia nggak ada yang pakai pangkat, jadi S kuadrat. Kemudian kita dapat hasil S-nya berdasarkan si harga dari KSP yang udah didapat. Kemudian nomor 2, berapakah kelarutan CaCO3 dalam 1 liter larutan yang mengandung CaCl2 0,15 mol dengan asumsi penambahan CaCl2 ini ke dalam CaCO3 tidak mempengaruhi volume larutan. Nah, kita uraikan dulu dia kan tadi. Nah, di sini kan dia dibilang yang ditambahkan 0,15 mol. Jadi di sini kita buatlah dia antara si CaCO3 dan CaCl yang sama apa? CA-nya kan, dengan CA-nya. Jadi di si CA ini jangan kita buat hanya S, kita tambahkan S tambah dengan 0,15. Jadi kita kerjakan seperti nomor 1 tadi. Jadi nanti dapatlah S-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Nah, yang terakhir itu hubungan harga KSP dengan pH, di mana tingkat keasaman dan kebasaan larutan akan mempengaruhi kelarutan suatu senyawa. Larutan yang bersifat asam akan mudah larut dalam larutan yang bersifat basa. Begitu pula sebaliknya. Pada gambar terlihat pengaruh pH terhadap kelarutan MgOH 2 kali dan terlihat bahwa semakin kecil pH-nya maka kelarutan MgOH 2 kali akan semakin besar. Harga pH dapat digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Ini pH-nya kan, pH-nya semakin besar, di mana terlihat bahwa semakin kecil pH-nya maka kelarutan MgOH akan semakin besar. Jadi dia berbanding terbalik. Seperti di sini. Semakin besar pH-nya maka harga kelarutannya semakin kecil. Kalau semakin kecil pH-nya maka kelarutannya semakin besar. Nah, contohnya hitunglah pH larutan jenuh FeOH 3 kali jika diketahui KSP yaitu 2,7 kali 10 pangkat minus 23. Nah, sama kita uraikan dulu. Kemudian ini kan dia OH, berarti dia basa. Jadi kita cari dulu, berarti konsentrasi basanya dari sana kan dapat 3S. Berarti S-nya berapa tadi? Di sini kan kita udah dapat 10 pangkat minus 6. Jadi 3 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita ubah bagaimana cara mencari pH kalau dia basa. Kita udah pelajari kan, berarti pOH sama dengan minus log konsentrasi OH negatif. Jadi didapat logaritma 3 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 6 dikurang logaritma 3. Maka pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Maka 14 dikurang 6 dikurang logaritma 3, maka dapatlah hasilnya pH-nya adalah 8. Oke, sekian untuk materi kita untuk hari ini yang membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih poster sama kalian. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Kalau misalnya pretest kalian tadi belum dapat semua, belum tahu, berarti proses kalian setelah mempelajari ini harus sudah lebih paham, nilainya harus sudah lebih bagus. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit saja ya.
tidak boleh diskusi dan tidak usah mencari-cari jawabannya dari internet. Waktunya hanya 5 menit. Udah siap? Udah siap? Siap, Bu. Berarti udah paham nih yang udah kita siapin. Udah, Bu. Atau jangan-jangan asal dibuat ya? Enggak, Bu. Udah aku bilang, Bu. Di dalam film. Oke. Semuanya sudah mengumpulkan post-testnya ya? Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan kirimkan ke grup modul ajar kita. Jadi nanti di modul ajar itu ada uji kompetensi. Ada lagi latihan soal setiap sub-sub materinya. Jadi nanti kalian kerjakan, kalian latihan di rumah agar lebih paham materi ini. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sistem koloid. Jadi kalian baca-baca dulu dari rumah. Bagaimana? Nanti Ibu kasih pretestnya lagi harus sudah bagus. Oke? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi Maya udah mimpin doa. Hari ini untuk penutup kepada siapa yang mau? Ada yang mau? Berarti Ibu tunjuk aja ya. Oke, Meta, boleh pimpin doa kita hari ini? Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi sekian Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Sekian materi kita. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.